Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang ketimpangan pendapatan dari Provinsi Riau. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebab ketertinggalan, dampak yang ditimbulkan, Pertahankan kemajuan dan upaya menyelesaikan ketertinggalan. Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memiliki banyak penduduk miskin. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang terbentuk tahun 2009. Kabupaten ini memiliki penduduk miskin yang cukup tinggi. Penyebab ketertinggalan. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki beberapa faktor yang menjadi penyebab ketertinggalannya. Salah satu penyebabnya adalah masalah kemiskinan. Meskipun kabupaten ini memiliki sumber daya alam seperti minyak, namun angka kemiskinan di Kepulauan Meranti masih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 48,50 ribu orang penduduk miskin di Kabupaten Meranti. Faktor penyebab kemiskinan yaitu 1. Infrastruktur terbatas. Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang mendalami. Terbatasan aksesibilitas fasilitas publik yang terbatas dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Meskipun Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu penghasil minyak dan gas besar di Indonesia, namun tingginya ketergantungan pada sektor ini juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Fluktuasi harga minyak di dunia dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah ini. Dampak yang ditimbulkan: rendahnya kualitas hidup. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pengurangan layak, dan sanitasi. Rendahnya kualitas hidup ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Terbatas peluang ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat peluang ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan dan keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan dapat membuat kesulitan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mandiri. Pertahankan kemajuan, pembangunan infrastruktur terus meningkat. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan mendukung konektivitas dan aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Diversifikasi ekonomi, mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial selain sektor minyak dan gas. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri kreatif, serta memberi dukungan dan insentif bagi pengembang sektor-sektor ini. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan implementasi program pembangunan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses terhadap sumber daya dan modal usaha. Sumber rencana pembangunan upaya menyelesaikan ketertinggalan. Untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait dapat bekerja dalam beberapa cara berikut. 1. Penyediaan bantuan sosial. Pemerintah dapat menyediakan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif untuk masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Bantuan sosial dapat berupa program tunai, subsidi pangan, atau bantuan pendidikan dan kesehatan. Pemangku kepentingan seperti lembaga amal, organisasi non pemerintah,
dan perusahaan juga dapat berkontribusi dalam menyediakan bantuan sosial. 2. Pemberdayaan ekonomi. Pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta akses terhadap pasar dan pemasaran. Program ini dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. 3. Pembangunan infrastruktur. Pemerintahan dapat mengembangkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Pemangku kepentingan seperti perusahaan swasta juga dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat pemahaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.